Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nurul Putri Aini. Saya akan memaparkan materi terkait sistem pemungutan pajak. Pun 4 pokok pembahasan yang saya akan sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan pajak. Yang kedua, sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang ketiga, kendala dalam sistem pemungutan pajak. Yang keempat, upaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian pajak. Nah, teman-teman, sebelumnya telah kita ketahui bahwa pajak itu merupakan sumber utama pendapatan negara, yang mana pajak itu nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Mana berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh negara pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Sehingga pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan dipungut untuk membiayai pengeluaran negara. Adapun 3 tujuan utama dari pajak yaitu 1. Sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, untuk pemerataan ekonomi melalui subsidi dan bantuan sosial. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Nah, adapun pokok pembahasan yang kedua yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia, yang mana terdapat 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yang kedua Self Assessment System, yang ketiga yaitu Withholding System. Adapun sistem pemungutan pajak yang pertama yaitu Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana petugas pajak atau fiskus lah yang menentukan jumlah pajak tarutan, yaitu di mana wajib pajak hanya perlu membayar sesuai yang telah ditetapkan oleh fiskus. Contohnya itu seperti pajak bumi dan pajak bangunan atau yang sering disebut dengan PBB. Nah, yang kedua ada Self-Assessment System. Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak utama yang digunakan di Indonesia saat ini, di mana wajib pajak hanya perlu menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, serta pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan jika diperlukan. Nah, contohnya itu seperti pajak penghasilan, PPh, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, yang ketiga ada Withholding System. Withholding System adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga yaitu pemberi kerja atau instansi lain memotong dan menyetorkan pajak atas nama wajib pajak. Contohnya itu seperti pemotongan PPh berdasarkan pasal 21 oleh pemberi kerja. Nah, adapun kendala dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Apakah kalian tahu mengapa sih negara masih kesulitan mengoptimalkan pajak, padahal jumlah penduduk di Indonesia sangat besar? Nah, ternyata hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pendapatan negara. Karena itulah mengapa dalam sistem pemungutan pajak terdapat beberapa kendala. Nah, adapun beberapa kendala dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, kepatuhan wajib pajak yang rendah, di mana banyak yang menghindari wajib pajak. Yang kedua, administrasi perpajakan rumit dan prosedurnya sering membingungkan wajib pajak. Yang ketiga, regulasi sering berubah sehingga menimbulkan ketidakpastian. Yang keempat, pengaruh globalisasi dan banyaknya sektor informasi membuat pengawasan pajak sulit dilakukan. Adapun
pokok pembahasan yang keempat yaitu upaya untuk meningkatkan sistem pemungutan pajak di Indonesia, di mana terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, memanfaatkan teknologi dengan menggunakan digitalisasi perpajakan seperti e-filing dan e-billing, di mana untuk mempermudah pelaporan pajak. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Yang ketiga, reformasi dan regulasi agar lebih sederhana dan jelas. Yang keempat, penguatan pengawasan dengan integrasi data perpajakan dan peningkatan transparansi. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi saya yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Namun dengan reformasi dan informasi digital, kepatuhan pajak dapat meningkat. Juga, peran aktif pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan sistem pajak yang lebih aktif dan transparan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.